Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo guys, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan Bang Uyi dalam Uyi Phonics. Kali ini teman-teman, di hadapan kita sudah ada tanaman buah dalam pot, dalam pot, dimana saya menyiapkan satu kapur. Ini kapur sini ya teman-teman, dengan satu sendok. Oke teman-teman, topik kali ini adalah kita mengenal dulu jenis-jenis kapur pertanian untuk memperbaiki tanah yang asam. Teman-teman, kegiatan di dalam pengapuran ini merupakan upaya untuk kita menaikkan pH tanah agar reaksinya itu tanah ini nih tidak asam. Nah, sebagian besar tanaman itu kurang toleran dengan tanah yang reaksinya asam atau pH-nya ini lebih kecil daripada 7. Ya, karena tanah asam ini menyebabkan kelarutan aluminium, mangan, dan besi menjadi tinggi. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman, pada saat kelarutan aluminiumnya tinggi, aluminium itu tidak hanya meracuni tanaman, tapi dia juga menyebabkan unsur esensial fosfor atau P yang ada di tanah ini akan terfiksasi atau akan diikat oleh Al, sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Meskipun aplikasi fosfor teman-teman, pupuk fosfor dalam jumlah banyak sekalipun sudah diterapkan, cenderung akan sia-sia karena fosfor itu akan diikat oleh aluminium, besi, dan mangan di tanah, sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Akhirnya tanaman ini mengalami yang namanya defisiensi fosfor. Nah, defisiensi fosfor ini menyebabkan pertumbuhan tanaman teman-teman. Oke, sebelum saya memulai mengaplikasikan contoh, salah satu contoh pengapuran, saya beri 3 contoh atau 3 jenis kapur yang bisa diterapkan untuk tanaman. Nah, yang pertama saya kasih contoh ini teman-teman adalah kapur oksida atau CAO. Nah, dia juga dikenal dengan kapur tohor, bisa kapur sirih. Ini kapur sirih ya teman-teman, saya beli bungkus kecil kurang lebih 100-200 gram. Merupakan hasil pembakaran atau pemanasan dari kapur mentah kalsium karbonat pada suhu besar ya, suhu 800 derajat Celcius lah. Nah, dia ini teman-teman bisa dipakai untuk tanaman karena bisa bermanfaat untuk menetralkan pH asam dan keasaman tanah. Ini kapur tohor atau kapur sirih. Teman-teman sudah bisa melihatnya kan. Kedua adalah kapur hidroksida. Saya tidak menjabarkan contohnya. Nah, kapur ini jenis kapur yang diperoleh dari reaksi antara kapur oksida dengan air kapur oksida. Teman-teman biasa kalau lihat kapur tembok, nah ya itu kapur tembok itu teman-teman. Nah, itu yang bisa dipakai untuk diterapkan di pada saat pembentukan pengapuran tanah. Kemudian yang ketiga adalah kapur karbonat. Kapur karbonat ini atau kapur mentah diperoleh dari penggilingan batu kapur tanpa proses pemanasan. Kalau 2 kapur tadi itu pakai proses pemanasan di atas suhu 100. Kalau kapur yang ketiga ini tanpa proses pemanasan. Batu kapur gunung biasa dipakai. Nah, 2 jenis kapur karbonat ini, kalsit, kalsium karbonat, kalsit, dan dolomit atau kalsit dan mangan. Kalsit dalam struktur kimia lebih banyak didominasi oleh unsur kalsit dan sedikit sekali unsur mangan. Kemudian kalau dolomit itu didominasi oleh mangan dan kalsit. Dari ketiga jenis di atas, dolomit dan kalsit yang lebih banyak, artinya kapur karbonat ini yang digunakan oleh petani, sehingga lebih banyak dikenal sebagai kapur pertanian. Kapur dolomit saya tidak berikan contoh karena saya tanya di toko, stoknya sudah habis, jadi saya hanya bisa dapat kapur sirih. Dia lebih baik daripada kapur sirih ataupun kapur tembok tadi, karena memiliki pengaruh yang lebih lama, kecepatan reaksinya lambat, malah dia tidak menimbulkan residu di dalam tanah. Oke, teman-teman, saya perlu jelaskan manfaat apa sih kapur pertanian itu atau kaptan itu di dalam tanaman kita. Nah, beberapa yang manfaatnya: pertama, mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar lebih dini, memperbaiki ketegaran tanaman. Dia juga mempengaruhi pengangkutan air dan unsur hara lain, kemudian pemanjangan sel-sel, kemudian mengatur karbohidrat dan jenis keasaman, dan ada permeabilitas sel yang dalam tanaman, mendorong produksi tanaman padi-padian dan biji tanaman, membantu menetralkan asam-asam organik
yang bersifat meracuni. Nah, ini penting, menetralkan asam-asam organik yang bersifat meracuni. Jadi dia menetralkan sehingga tidak menjadi racun, sehingga menyebabkan tanaman kita ini menjadi kerdil. Nah, kemudian berfungsi pembentukan bakteri pada akar yang bermanfaat. Kemudian meningkatkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian dia masuk kebutuhan kalsium. Oke, nah, itu saja yang bisa saya ingat. Jadi teman-teman, ya manfaatnya seperti itu, jadi sangat besar, sehingga perlu kita untuk mendorong kita untuk terus menerapkan pupuk Kaptan ini. Ya, sekarang kita akan mulai aplikasinya. Cara aplikasinya, pertama-tama siapkan dulu 1 liter air atau 1 gayung air dan 200 sampai 300 gram kapur sirih. Ya. Kemudian kita masukkan, bisa disiram di atas tanah, tanamannya boleh, di wadahnya silahkan, tapi saya sarankan sebaiknya menggunakan sistem pengaduk dengan larutan air. Oke, kita aduk sampai merata ya. Dengan mengaduk maka dia akan cepat larut di dalam tanah. Setelah siap, maka kita tuangkan merata di atas tanaman. Ya, biasanya ada sisa-sisa, kita tambahkan sedikit air lagi. Ya, fungsi pengapuran ini adalah sekali lagi untuk menaikkan derajat pH tanah dari asam menjadi basa atau netral. Jadi kalau efektif itu dia 5,8 sampai 7. Nah, aplikasinya setiap 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Sebaiknya Anda menerapkan kapur dolomit. Nah, tadi yang adalah kapur sirih. Perbedaan antara kapur sirih dan dolomit adalah kapur dolomit dia juga mengandung unsur besi dan unsur karbonat dan unsur mangan, sedangkan kapur sirih dia sedikit sekali mengandung unsur mangan, karena kedua unsur ini sangat penting dalam proses penyerapan tanaman. Oke, penjelasan singkat saya semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tetap tanaman kita tetap menjadi subur. Bye.